Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ali Murroki dengan nomor NIM 201969030048. Saya kuliah di Universitas Siddhartha Pasuruan angkatan 2019, Fakultas Teknik Industri, kelas ekstensi. Video ini saya akan menerangkan materi di pelajaran fisika industri tentang tumbukan dengan dosen pembimbing Ibu Khairatul Mursyidah. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Nah, tumbukan. Tumbukan adalah pertemuan dua benda yang relatif bergerak. Jadi tumbukan itu bisa diartikan tabrakan antara benda satu dengan benda yang lain. Nah, pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sebab di sini sebagian energi mungkin diubah menjadi panas akibat tumbukan atau terjadi perubahan bentuk. Untuk contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyaksikan benda-benda yang bertumbukan. Contohnya saat peristiwa kecelakaan. Nah, tentu kita sudah pernah melihat kecelakaan ya, terutama mobil. Ketika mobil satu bertumbukan antara mobil satu dengan mobil dua, ya, jadi mengalami perubahan. Nah, ketika orang bermain sepak bola, nah ini juga termasuk tumbukan. Ketika kaki menendang bola, kaki bertumbukan dengan bola. Jadi bola tersebut berubah bentuk. Tumbukan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada yang pertama tumbukan lenting sempurna. Yang kedua ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang ketiga tumbukan lenting sebagian. Untuk yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna yaitu tumbukan yang tak mengalami perubahan energi. Tetap berarti ya. Tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada benda yang bergerak saja. Jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Nilai koefisien restitusi sama dengan 1. Nah, seperti contoh di sini ya. Jadi sebelum tumbukan seperti ini. Kemudian saat mengalami tumbukan dan sesudah tumbukan. Nah, untuk rumusnya seperti ini, kawan-kawan. Jadi ini M1V1 plus M2V2. Untuk M di sini diterangkan keterangan massa benda 1. Kalau M2 massa benda 2 berarti. Untuk V adalah kecepatan benda sebelum tumbukan. Ya. Jadi untuk yang sebelah kiri ini sebelum tumbukan dan yang sebelah kanan setelah tumbukan. Ya. Untuk yang membedakannya ini ada aksennya ya. M1 kecepatannya ini ada aksen. Nah. Kemudian ada yang kedua, di sini ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan antara dua buah benda dikatakan tidak lenting sama sekali apabila sesaat sesudah tumbukan kedua benda menjadi satu atau bergabung, sehingga kedua benda memiliki kecepatan yang sama, yaitu V aksen. Jadi untuk contohnya dan rumusnya seperti ini.
Untuk rumus di sini ada V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan V aksen. Maka M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 plus M2 sama kali V aksen. Nah, jadi di sini untuk contohnya sebelum tumbukan seperti ini. Sebelum tumbukan, kemudian pada saat tumbukan dan sesudah tumbukan. Ya. Perlu diketahui kalau tadi lenting sempurna sama. Jadi setelah tumbukan masanya sama, ya. Kecepatannya sama. Kemudian kalau misalkan di yang tidak lenting sama sekali itu ada yang bergabung, ya. Nah, jadi ini bergabung. Nah. Jadi ada memasuki poin ketiga di sini, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan yang selama proses tumbukan ada sebagian energi yang hilang. Nilai koefisien restitusi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Wah. Contoh dari contoh tersebut bisa kita lihat. Mula-mula kedudukan bola, ya, di sini. Kemudian bola tersebut dijatuhkan ke bawah. Kedudukan bola pantulan pertama. Nah, jadi ini adalah H1 tingginya, ya. Tinggi dari H1 tersebut. Setelah dipantulkan, kedudukan bola berubah, ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan lenting sebagian, berkurang. Jadi ada energi yang hilang. Nah, untuk rumusnya bisa kita lihat di sini. E sama min dalam kurung V2 aksen dikurangi V1 aksen tutup kurung per dalam kurung V2 dikurangi V1 tutup kurung. Jadi kalau misalkan untuk intinya, jika tumbukan lenting sempurna itu sama setelah proses tumbukannya sama. Kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, dia mengalami bergabung, ada gabungan, ya. Kemudian kalau misalkan tumbukan lenting sebagian itu ada yang berkurang. Nah, jadi yang membedakan adalah hasilnya. Oke, teman-teman, cuma seperti itu aja, ya. Kalau misalkan ada salah kata, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.